Halo semuanya, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain intuisi hari ini. Makasih buat semuanya yang udah subscribe, likes, komen, dan share. Makasih sangat. Langsung aja ya ke tarot tradisional yang klasik. Yang jelas hari ini Moon di Virgo. Saat ini gue lagi baca di Moonnya masih di Virgo, di Virgo dulu ya. Lagi dia akan pindah ke besok siang dia pindah ke Virgo. Energinya masih di Sun. Kalau kemarin kita masih ngerasain energinya Mercury Square Saturn, yang mana tentang disiplin, tanggung jawab, reliable, accountable, ya, bisa dipercaya, bisa diperhitungkan. Sekarang Sun harmonious dengan Neptune. Kita yang menjadi lebih sensitif, kita yang jadi lebih kreatif, kita yang lebih compassion. Ace of Swords kebalik. Wow. Ace of Cups. Temperance. Seven of Cups. King of Wands. Energi Aries. Energi Pisces. The Moon, ya. Wow, The Moon lagi di Virgo. Page of Wands. High Priestess, energi Pisces. Ten of Cups. King of kok Ten of Cups ya? Ten of Wands, I'm sorry. King of Cups. Eight of Wands. Justice. King of Pentacles. Five of Cups. Wow. Three of Cups. The Empress. Kebanyakan udah cukup. Subconscious main. Oke. King of Wands energinya Aries kan ya. Energinya Aries, kita di Scorpio, Taurus, Aries. Di keseharian kita ingin memulai sesuatu yang baru ya. Mungkin ini tentang New Moon in Scorpio. New Moon in Scorpio itu tanggal 13 dan 14 antara itu ya. Tergantung kita di mana. Kalau kita di sini berarti kita tanggal 13 mungkin kita akan punya New Moon in Scorpio. Sekarang kita lagi di Virgo. Artinya ada rahasia, ya kan? Ada rahasia atau ada emosi yang tidak diungkapkan. Yang mana Virgo itu emosi perasaan ya, lebih ke perasaan dengan teman kita sendiri yang tidak terungkapkan. Enggak ya? Nggak apa-apa lah. Jidat gua kepotong dikit. Yang penting kalian bisa lihat ya. Oke. Ini juga
bisa juga artinya mewakilkan dengan kreativitas kita tidak tersalurkan dengan di dalam love life, perasaan kita tidak terungkapkan ya. Atau emosional kita unavailable, kita membuat jarak, ada jarak secara emosional, kita ada jarak. Oke, dan kita ingin mengekspresikannya karena insting kita bicara begitu. Energi Pisces, kita ingin mengekspresikannya walaupun itu sangat sulit banget gitu loh, karena mungkin di sini terlalu berat untuk mengekspresikannya. Ini masalah pride dan ego yang membuat kita merasa sulit. Yang sebenarnya semua ada cinta di situ gitu, ada pengertian, ada pemahaman sebenarnya di situ ya kan, dan sangat ingin mengkomunikasikan, mengambil tindakan atau berbuat sesuatu, entah itu online, entah itu offline ya. Karena keadilan itu harus memang terungkapkan, kebenaran itu harus ada. Energi Libra, karena sesuatu memang sudah selesai. Di sebuah relationship, komitmen yang memang sudah selesai, atau status, walaupun kita kehilangan ya, akan ada upaya untuk reuni dan rekonsiliasi, bahkan gosip mungkin, untuk memulai sesuatu yang baru dengan pihak ketiga yang memang itu adalah soulmate-nya, atau ini juga tentang anak-anak. Atau pihak ketiga yang memang sudah kelar, pihak ketiga yang sudah selesai, ingin dihidupkan kembali dengan rekonsiliasi. Belum ada komunikasi itu, belum ada pencerahan itu, kemenangan itu belum ada, bukan berarti tidak ada. Kemenangannya tertunda, komunikasi yang tertunda, pencerahan yang tertunda, untuk memulai sesuatu, cerita cinta yang baru. Butuh healing, butuh proses healing, butuh waktu. Untuk mencoba lebih fleksibel ya, lebih adaptable dalam mengatasi perbedaan-perbedaan tentang nilai-nilai, value-value, prioritas ya, bahkan healing tentang
materi, income, yang mana kita sekarang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang membingungkan. Kita sendiri nggak tahu mana yang bikin kita happy, apa yang bikin kita happy. Banyak loh orang yang nggak tahu maunya apa, banyak banget. Mereka nggak sadar aja, kebanyakan orang taunya tuh apa yang mereka nggak mau. Begitu ditanya maunya apa, belum tentu mereka bisa jawab. Mau pinggirin dulu. Di sini udah ada oracle card dari Mystical Wisdom, seperti biasanya literary witches oracle card, dan Wisdom of the Oracle plus Universe Tarot. Sebagai tema gue tambahin Universe Tarot. The universe has my back. Kita punya backingan adalah semesta, cakep. Dan happiness is my damn birthright. Jadi kebahagiaan itu adalah hak dari lahir gue, gitu. Hak kita dari lahir, ya, kebahagiaan itu, dan kita harus memperjuangkannya itu. Tanggung jawab kita akan kebahagiaan kita, bukan tanggung jawab siapapun juga selain diri kita sendiri. Jangan menaruh tanggung jawab, jangan memberikan kuasa kepada siapapun untuk kebahagiaan kita. Dari Mystical Wisdom, sensuality, ini energi yang Lilith Black Moon. Ya. Setiap orang nggak tahu, beda-beda Lilithnya di mana, ya. Dan jelas sensuality. Kita diminta untuk mengekspresikan sensualitas kita. Jangan berpikir tentang Gisel, oke? Memang mempersatukan bangsa, tapi bukan di situ fokus kita, oke? Nggak segitunya juga kali. Ini energi si Gisel keluar sampai sini, buset dah, ya kan? Aji gila, penting banget orang. Terus kita dapat intuition, trust your intuition, percaya insting kita. Terus kita dapat opportunity knocks, go for it, peluang mengetuk, ambil dan jangan diliatin doang, diambil, dijemput bahkan. Subconscious mind kita dapat face your fear, release the power of fear. Kita harus melepaskan kekuatan dari takut itu sendiri, ya kan? Orang ada peluang ngetok, dilihatin doang. Lah, kenapa nggak diambil? Ntar ini, ntar itu. Parnonya keluar, segala asumsi keluar. Lu mau nggak sih? Ini gue tawarin nih, gitu kan. Lu mau nggak? Gitu. Segala asumsi keluar, segala paranoia, ya kan. Ntar kalau itu gimana? Kebanyakan mikir lo, Bo. Tinggal terima aja, susah amat. Ya. Bawahnya ada 7 deadly sins, humanity, destructive traits. Ini 7 dosa manusia, ya.
yang paling ini adalah takut itu sendiri. Setiap orang punya dosa. Dosa kita berbeda, bukan berarti kita harus saling tunjuk, right? Be the leader for your own life. Set your goals. Jadilah leader dari kehidupan kamu sendiri. Set your goals. The children. Know that your children are safe. Anak-anak kalian itu aman. Jangan terlalu parno. Nggak cuman kita, semua itu dijaga dan di bawah lindungannya gitu. Jadi kenapa kita harus khawatir? Tanya lagi kepada diri kita masing-masing, sejauh mana iman saya gitu. Kalau saya khawatir, artinya iman saya levelnya semana? Gue jujur-jujuran ya ngomong kalian, nggak jadi. Nggak jadi. Maaf ya. Nggak jadi. Gue cancel. Belum punya cukup kepercayaan diri untuk terlalu belak-belakan juga sama kalian. Oke? Kalian luas, Bu. Nantilah. Dari Literary Witches Oracle Card, ini kita udah dapat selalu sebenarnya books. Gua ngelihatnya ini adalah biasanya gue artikannya sebagai pengetahuan, tapi kali ini gue ngelihatnya sebagai diary kita sendiri, hidup kita sendiri. Apa yang kita mau tulis tentang hidup kita, kita bebas kok menulis biografi kalian masing-masing gitu, biografi kita sendiri, apa yang mau kita tulis. Dan buat gue menulis itu sangat membantu merealisasikan apapun yang memang ada di bayangan kita. Kalau kalian takut, gue tidak sarankan untuk menulisnya. Jangan ya, karena itu akan terjadi. Jadi bahkan kalau gue pernah dulu bilang ya, abrakadabra, apapun, bahkan kata-kata kita pun itu akan memberi istilahnya boost gitu, booster ya, terhadap apapun pikiran kita. Jadi sebenarnya kata-kata yang kita ucapkan itu adalah mantra dari buah pikiran kita. Oke. Begitu kita ucapkan, itu booster. Begitu kita tulis, booster. Dan hebatnya dengan tulisan, kita bisa membaca lagi apa yang kita tulis. Jadi kita juga bisa lebih sadar lagi dengan apa yang kita pikirkan, bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita mempersuasifkan diri kita sendiri. Membuat kita juga menjadi reflektif dengan cara kita berpikir, berpersepsi, bahkan niat-niat kita pun akan tertulis di situ. Dan itu sangat reflektif jadinya, bantu juga healing. Seperti kemarin kita dapat break. Kalau kemarin gue bicara tentang 3 generasi, ya, generasi kemarin, generasi sekarang, sama generasi berikut gitu kan. Kali ini karena setiap budaya adat berbeda ya, suka denger ini kan, potong rambut tuh buang sial gitu. Bagaimana kita merelakan, melepaskan yang membuat kita terjebak pada hal-hal yang selalu sama.
Siap nggak kita mengangkat itu? Siap nggak? Face your fear. The universe has my back. Dan apapun ini, ya, percayalah, itu juga yang terbaik buat sekitar kita. Kenapa? Ini kata-kata kunci gue buat mereka-mereka, buat kalian-kalian yang mungkin baru saja kehilangan atau yang memang lagi ingin memotong kesialannya, ya. Gue cuma bilang, jangan pernah takut akan kehilangan. Wah, gue sering banget kehilangan. Sampai gue sekarang besok suruh mati juga gue siap. Gue udah gak punya apa-apaan lagi. Artinya, kehilangan itu jangan pernah takut. Kenapa? Karena yang datang setelahnya pasti lebih baik. Pasti. Kenapa? The universe has my back. Tapi kepastian itu juga harus ada nanti nih, kesadaran penuh dari diri kita sendiri kalau kita ingin menjadi yang lebih baik. Dan itu pun juga untuk komunitas kita dan lingkungan kita. Di saat kita mampu bertanggung jawab pada diri kita sendiri, di saat kita bertanggung jawab pada kebahagiaan diri kita sendiri, bukan orang lain, akhirnya fokus pada diri kita, bukan orang lain, bukan ngatur orang lain, bukan ngatur atau ngurus orang lain. Emangnya gue negara suruh ngatur orang lain? Enggak kan, gue bukan negara. Kenapa gue harus ngurusin punya orang lain? Ya kan. Dan gue pun juga akan bilang seperti itu sama orang yang ngurusin gue gitu, yang ngatur-ngatur gue. Woi, emangnya lo negara ngatur hidup gue? Enggak kan? Gitu. Jadi di saat kita fokus sama kebahagiaan kita, yang memang hidup itu adalah keajaiban, ya, jadi adalah sebuah result outcome kalau kita akan berbagi kebahagiaan itu pada sekitar kita. Oneness, lihat nggak ini? Spider loh ini, network, ya kan? Oneness, interconnectedness, ya kan? Energi apa yang kita jalin dengan sekitar kita? Energi apa? Kebahagiaan atau sakit? Jadi kita harus maintain our own happiness. Ini ada intuisi kita, kalau jalan itu berbatu, ya kan, menuju ke hati kita sendiri, yang mana itu akan membangun north nodes kita, stars, ya, istilahnya destiny kita atau life purpose kita menuju target, ya, north nodes tadi, life purpose kita untuk semua kebaikan dari komunitas itu sendiri. Jalanan itu berbatu, general. Kalau yang mulus namanya bukan hidup. Subconscious mind, wall. Ini proteksi dari rasa takut dan insecure kita. Jadi kita menutup diri dan selalu waspada. Energi apa yang kita berikan keluar dan kita akan mendapatkannya kembali. Karena itu selalu hanyalah cermin, right? Di saat kita tidak membuka diri, orang pun juga akan tertutup. Di saat kita tidak percaya pada orang lain pun tidak akan percaya pada kita. Kalau kita mau dapat kepercayaan, kita harus berikan kepercayaan, right? Kalau kita nggak mau nyakitin kalau kita nggak mau disakitin orang lain, jangan nyakitin orang lain. Sesimpel itu kok. Apa yang kita proteksi? Kenapa kita harus memproteksi diri kita di saat kita selalu aman? Kalau kita selalu dilindungi. Balik lagi, kalau kemarin gue ngomong
kebaikan, kejahatan, yang jelek-jelek atau yang bagus, itu semua hanya konsep dari manusia. Tuhan jangan dikonsepin. Tuhan jangan dikonsepin. Tuhan beyond dari itu. Pun semesta beyond dari konsep manusia. Kemampuan manusia dalam berkonsep itu mereka jauh lebih besar daripada itu. Oke. Jadi apa yang terjadi sama kita, apa yang terjadi kehidupan kita ini semua tergantung pada bagaimana kita melihatnya. Kita yang memberi definisi pada sesuatu apapun yang terjadi pada diri kita, right? Dan bagaimana kita mengolahnya. Kalau kita berpikir selalu negatif, jadilah itu negatif. Kalau kita melihatnya positif, kita menjadinya positif. Karena akan kembali semuanya ke kita. The wisdom of the oracle, the observer. Nggak perlu kan gue jelasin lagi tentang observer. Cermati, perhatikan sebelum bertindak untuk dapat pemahaman. Karena kebanyakan orang mendengar pun tak menyimak, membaca belum tentu paham. Jadilah pemerhati. The higher power ini kesadaran penuh kita. Di saat kita sadar sepenuh-penuhnya, ya, alam bawah sadar kita yang kita angkat menjadi kesadaran penuh itu higher power, kekuatan penuh. Dengan sadar bagaimana kita menciptakan kenyataan kita sendiri. Semua yang ada di sekitar kita itu semua bergantung pada bagaimana kita berpikir, karena semua adalah energi. New life. Subconscious mind, yin. Divine feminine, energinya moon. Energinya receptivity, bagaimana kita menerima segala hal. Beautiful. Network, friendship, karir, reputasi, status, teknologi, dan harapan-harapan. Bagaimana kita menerima segala sesuatu, segala energi yang hadir di kita, ke kita. Kesadaran penuh. Di saat kita sadar penuh, di saat ini, detik ini, apa yang kita pikirkan. Dan tahu bagaimana men-channel pikiran kita. Mastermind. Baik. Semoga berguna. Dah.